Ya, Anda kembali di Breaking News Metro TV, masih bersama anggota Bawaslu, Bapak Fuadi. Kita masih membahas bagian yang paling penting dan krusial adalah terkait dengan pelanggaran pemilu ya Pak ya. Pelanggaran pemilu seperti apa sih Pak yang sering ditemui, potensinya seperti apa agar masyarakat juga tahu jenis-jenisnya seperti apa. Kan ada pelanggaran etis, ada pelanggaran pidana, administrasi. Nah, itu seperti apa? Ya, prosesnya ini kan tadi saya sudah sampaikan apakah melalui proses temuan atau laporan. Ketika masyarakat melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran, kita punya hukum acara 2 hari untuk melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil material atau tidak. Nah, ini juga untuk mencari peristiwa hukum. Kalau misalkan apakah ini masuk dalam pelanggaran apa nih? Kalau masuk di pelanggaran pidana, tentunya regulasinya lain. Nah, kalau untuk di pemilihan kan ini ada peraturan bersama tadi antara kepolisian dan kejaksaan. Tetapi kalau itu masuk di ruang pelanggaran administrasi, administrasi ini kan ada 2. Ada mekanisme tata cara prosedur yang dilakukan oleh misalkan KPU yang tidak sesuai dengan prosedur, maka masyarakat melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi. Bisa juga dalam bentuk rekomendasi pasca Bawaslu melakukan klarifikasi, kemudian jatuhnya merekomendasi. Bisa juga melalui administrasi yang melalui sifatnya adjudikasi. Jadi adjudikasi itu mereka melalui mekanisme persidangan. Kemudian juga ada pelanggaran berkaitan tentang pelanggaran lainnya. Ada kewenangan yang bukan merupakan kewenangan Bawaslu. Bawaslu merekomendasi. Misalnya Pak, ada contoh kasusnya Pak? Ada cantum berkaitan tentang netralitas ASN. Kemarin kan berapa sebelumnya itu ada Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, pasca sekarang tidak ada Komisi ASN, sekarang kan harus mekanisme rekomendasinya ke BKN. Nanti dieksekusi oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, ada juga kaitannya tentang pelanggaran etik misalkan. Ketika penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU yang kemudian dalam proses menjalankan tugasnya dia tidak menjalankan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, maka ada ruang tersebut etik yang kemudian lembaganya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk bisa mengeksekusi ada satu prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan tersebut. Jadi ruang-ruang ini nanti ketika memang masuknya di dalam proses kajian tersebut, dalam peristiwa hukumnya untuk mencari nih jenis kelamin ini masuk kategori pelanggaran etika, pelanggaran administrasi kah, atau misalkan pelanggaran pidana gitu. Beda hal dengan kaitannya dengan pasca kemarin nih. Setelah adanya penetapan pasangan calon, potensinya bisa 2, apakah masuk di ruang pelanggaran administrasi atau juga masuk di ruang pelanggaran penyelesaian sengketa. Nah, termasuk kemarin setelah penetapan juga ada case ya Pak, misalnya ada calon dari PKB yang harusnya sudah dilantik tapi kemudian dipecat oleh partai. Nah, itu seperti apa itu Pak? Kita harus lihat dulu proses itu. Jadi pintu masuknya ini apakah melalui satu proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Ya sebut saja kalau pemilihan kan pilkada misalkan. Sepanjang itu melalui proses pemilu tentunya regulasinya adalah mengatur tentang mekanisme pelanggaran administrasi ya. Tentunya melalui proses adjudikasi. Tetap kita hukum acaranya ketika memenuhi ketersyaratan formil materi dalam kajiannya ya kita tinggal melakukan proses tindak lanjut mengenai proses adjudikasi tersebut gitu. Nah, apa saran mendasar yang ini disampaikan oleh Bawaslu khususnya kepada masyarakat ya Pak? Kalau untuk peserta pemilu tentu saja sosialisasi sudah dilakukan, tinggal bagaimana mereka harus taat aturan. Tapi bagi masyarakat, sosialisasi ini kan menjadi PR utama antara do and don'ts-nya, yang boleh dan yang tidak terkait dengan pesta demokrasi pilkada serentak ini. Hal paling krusial apa yang ingin mungkin disampaikan Bawaslu? Kami menghimbau juga dan menyampaikan sekaligus menginformasikan ini tetap kami penyelenggara pemilu akan mensosialisasikan secara masif untuk bisa mengedukasi kepada pemilih ya terkait adanya informasi-informasi awal ketika di lapangan adanya dugaan pelanggaran untuk tidak takut ya menginformasikan kepada jajaran kami Bawaslu di tiap jenjang baik itu di tingkat
pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan untuk menginformasikan adanya dugaan pelanggaran. Untuk memastikan bahwa tiap-tiap tahapan ini, karena nanti tanggal 25 sudah memasuki tahapan kampanye, jika nanti ada informasi awal berkaitan tentang adanya dugaan pelanggaran, silakan laporkan kepada Bawaslu. Bawaslu tetap menggunakan regulasi yang mengaturnya untuk bisa memastikan apakah informasi awal itu bisa dieksekusi sepanjang memenuhi ketersyaratan formil material. Berapa total personil Bawaslu dari Sabang sampai Merauke yang dikerahkan untuk mengawal pilkada serentak kali ini, Pak? Ya, tentunya sesuai dengan mekanisme yang mengatur ya, karena di 514 kabupaten kota tersebut, jadi ada kabupaten kota yang personilnya itu ada yang 5, kemudian juga ada yang 3. Tapi terlepas dari jumlah yang begitu banyak, tetapi Bawaslu tetap harus konsisten memastikan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan ini berjalan dengan baik dan lancar, mengikuti dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Terkait dengan sinergitas dengan KPU sendiri, Pak, ketika mungkin sudah masuk ke ranah-ranah teknis begitu, seperti apa kemudian Bawaslu bisa bersama-sama dengan KPU memastikan bahwa dari sisi aturan, regulasi, administrasi semuanya bisa benar-benar sesuai dengan harapan? Bawaslu tetap berkoordinasi ya dengan KPU, sesama penyelenggara pemilu, dan juga tidak hanya dengan KPU. Kalau undang-undang itu yang disebut penyelenggara pemilu itu tidak hanya Bawaslu dan KPU, termasuk juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tergabung dalam forum tripartit gitu loh. Sehingga koordinasi ini harus berjalan dengan baik antara Bawaslu dengan KPU ya. Jangan kemudian nanti ke depannya seperti Tom and Jerry ya. Kita harus bisa membangun koordinasi yang baik. Bawaslu melakukan pengawasan, kemudian teknis yang dilakukan oleh KPU dengan PKPU-nya. KPU sudah mengeluarkan PKPU 13, Bawaslu dengan peraturan Bawaslu-nya memastikan agar tiap-tiap tahapan ini harus berjalan dengan lancar. Dan sudah juga berkoordinasi berkaitan tentang teknis-teknis ya yang dilakukan oleh KPU pada saat proses penyusunan regulasi PKPU di rapat dengar dengan pendapat di DPR tersebut. Jadi tidak hanya Bawaslu dan KPU, termasuk juga Komisi 2 di DPR, termasuk juga unsur pemerintah, termasuk juga dalam konteks penegakan hukum kita berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Dari banyaknya sinergitas yang memang harus dilakukan untuk memaksimalkan fungsi dari Bawaslu di Pilkada serentak ini, dari 1 sampai 10 Pak, kesiapannya di angka berapa Pak? Ya, sampai perkembangan sampai saat ini kesiapan kita ini sudah maksimal ya, di angka 90% kesiapan. Di angka 9 ini berarti sudah siap semua. Sudah siap untuk memastikan bahwa Bawaslu harus siap untuk melakukan pengawasan tahapan, terutama tahapan kampanye ya. Terutama tahapan kampanye. Dan sampai hari ini apakah mungkin sudah ada potensi yang terdeteksi oleh Bawaslu? Bawaslu tetap melakukan proses identifikasi ya kepada jajaran kami ketika ada potensi-potensi dimulai dari kemarin ya sebelum tahapan kampanye, adanya potensi kaitannya tentang pendaftaran pencalonan. Nah ini identifikasi ini masih dalam proses mengingat batasan waktu yang undang-undang memerintahkan dengan batasan waktu yang mau tidak mau Bawaslu harus melakukan proses penindakan jika adanya dugaan pelanggaran. Kalau terkait dengan kampanye sendiri? Proses kampanyenya kita sudah ada laporan atau deteksi ini? Ya, proses ini diidentifikasi ya karena memang kampanye baru bisa dilakukan nanti tanggal 25, tetapi kita sudah menghimbau kepada jajaran kami di tingkat provinsi untuk menyampaikan himbauan kepada para kontestan, kemudian juga para nanti kepada tim kampanye yang hari ini kan terjadi belum bisa melakukan kampanye baru bisa dilakukan besok untuk memastikan agar para kontestan, para tim kampanye untuk tidak melakukan kampanye di luar masa kampanye tersebut. Baik, terima kasih Pak Fuadi, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Semoga lancar dalam menjalankan tugas Pilkada serentak kita bisa jujur, adil, tanpa kecurangan. Terima kasih Pak Fuad untuk waktunya bersama Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.